Menyusuri kompleks ruko di Jalan Lautse, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebuah pemandangan unik akan nampak dari salah satu bangunan. Sekilas bangunan ini identik dengan kelenteng, namun tempat ini merupakan Masjid Lautse yang sudah ada sejak 1991 silam. Nuansa Tionghoa begitu terasa, mulai dari corak warna, baik di luar gedung hingga ke bagian dalam. Ditambah terdapat beberapa kaligrafi tulisan Arab yang dipadukan dengan huruf kanji Mandarin. Salah satu keunikan dari Masjid Lautse adalah adanya kaligrafi Al-Quran yang diterjemahkan ke huruf kanji bahasa Mandarin. Seperti ini adalah surat ayat kursi yang diterjemahkan dalam huruf kanji bahasa Mandarin. Hal ini membuat suasana akulturasi budaya di dalam masjid ini begitu kental terasa, tanpa menghilangkan esensi dari masjid sebagai tempat ibadah umat muslim. Keberadaan Masjid Lautse tidak bisa lepas dari salah satu tokoh Tionghoa Muslim di Indonesia, Haji Karim Uy. Tokoh yang wafat pada 1988 berperan besar mengenalkan ajaran Islam ke etnis Tionghoa di Indonesia. Dia itu orang Tionghoa pada zamannya tahun 1930 lah, 1930-an itu dia masuk Islam. Karena bergaul dengan pejuang-pejuang waktu itu di Bengkulu. Nah, dia masuk Islam, lalu karena dia pengusaha mungkin waktu itu, pengusaha cukup sukses di sana, lalu diangkat jadi konsul Muhammadiyah. Muhammadiyah waktu itu belum ada negara, kita kan belum ada. Jadi tiap daerah itu diangkat konsul. Nah, dia konsul di Sumatera Selatan. Nah, di situ dia berjuang, ikut perang juga, lawan Belanda, lawan itu, dan mempunyai rasa nasionalisme tinggi. Sang anak Ali Karim Uy yang merupakan salah satu pendiri masjid masih menjaga bangunan yang didirikan untuk mengenang perjuangan sang ayah di masa lalu. Selain lokasi ibadah unik, menikmati waktu jelang berbuka puasa juga bisa dihabiskan dengan mencari makanan di kawasan pecinan. Nah, sore hari di kawasan pecinan juga cocok dipakai untuk ngabuburit sambil mencari makanan untuk berbuka puasa yang halal tentunya. Mulai dari cemilan hingga makanan berat yang usianya bahkan sudah puluhan tahun loh. Langkah saya kini tertuju ke salah satu kuliner legendaris di Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Sebuah gerobak kecil menjajakan makanan nasi ulam khas Betawi sejak 1964 silam. Jajanan ini dikenal sebagai nasi ulam Miss Jaya. Nah Pak, bulan puasa gini, bulan Ramadan gini, itu ramenya makin rame dan di jam-jam berapa aja? Makin rame nggak sih? Ya alhamdulillah, di bulan puasa ini kalau jam sekitar jam 4:30 atau jam 5 gitu. Ya lumayan sih agak rame gitu. Makanan nasi ulam merupakan perpaduan antara nasi putih yang ditaburkan dengan bumbu kacang dan beberapa lauk lain seperti dendeng, tempe, hingga telur. Selain karena halal, makanan ini cocok dinikmati saat perut sedang lapar. Selain makanan berat, berbagai camilan dan minuman segar yang halal juga mudah ditemui di kawasan ini. Jadi tidak salah jika kawasan pecinan bisa dijadikan salah satu lokasi ngabuburit warga ibu kota. Edo Eka Rizky, Andra Anhar, Jakarta.